Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus menyembuhkan seorang yang memiliki penyakit busung lapar. Penyembuhan dilakukan pada hari Sabat di sebuah rumah seorang pemimpin orang Farisi. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang hadir makan bersama Yesus. Injil menulis orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengamat-amati Yesus dengan saksama. Pengamatan yang dilakukan saat orang yang mengalami busung lapar datang dan berdiri di hadapan Yesus. Apa yang hendak mereka amati dari Yesus? Mereka sebenarnya seperti bermain tebak-tebakan. Yesus akan menyembuhkan orang busung lapar yang ada di hadapannya atau tidak? Jawaban ini penting untuk memastikan kepada diri mereka sendiri apakah Yesus ini sungguh seorang Yahudi yang religius atau tidak. Patokan religius dan tidaknya adalah apakah Yesus akan melakukan penyembuhan atau tidak pada hari Sabat. Jika Yesus melakukan penyembuhan, berarti Yesus bukanlah penganut Yahudi sejati, karena dia melanggar larangan untuk bekerja pada hari Sabat. Jika demikian, maka apapun yang dilakukan Yesus, baik itu penyembuhan-penyembuhan, pengusiran setan, pengajaran-pengajaran penuh kebijaksanaan, semuanya tidak ada artinya, karena Yesus melanggar kebiasaan hari Sabat, melanggar aturan keagamaan. Yesus bukanlah seorang yang religius, karenanya tidak patut diikuti. Sungguh menarik apa yang dilakukan Yesus untuk mengajak pengamatnya lebih berpikir lagi tentang definisi hidup religius. Yesus bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Jawaban pertanyaan ini sebenarnya tidak sulit. Jawabannya jelas tidak. Karena Sabat berarti beristirahat dari melakukan kreativitas karya. Menyembuhkan adalah salah satu bentuk kreativitas karya. Karena jawabannya bisa dipastikan tidak, maka Yesus mengajukan pertanyaan berikutnya. Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Jawaban pertanyaan ini juga dipastikan tidak ada. Artinya, semua orang akan serentak menyelamatkan anak atau lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur. Itulah sebabnya Injil mengatakan mereka tidak sanggup membatahnya. Atau dengan kata lain, mereka diam semua. Dengan pertanyaan itu, Yesus mau mengatakan bahwa rumusan hidup keagamaan bukanlah hanya soal mengikuti perintah ini dan perintah itu. Hidup keagamaan adalah soal menyelamatkan hidup sesama. Jika demi kebaikan anak atau lembu saja seseorang melanggar peraturan Sabat, apalagi untuk kebaikan orang yang jelas martabatnya lebih tinggi dari ternak yang mereka miliki. Saudara-saudaraku, dalam pengalaman hidup keagamaan kita, bisa saja kita pun terjebak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Peraturan-peraturan seakan-akan menjadi satu pedoman mutlak sebagai ukuran menjadi seorang yang religius, seorang yang beragama. Yesus memberi suatu pandangan baru, bahwa hidup keagamaan memang ada aturan-aturannya, tetapi nilai hidup keagamaan seseorang juga ditentukan apakah ia menghargai hidup sesamanya atau tidak. Menjalankan aturan keagamaan secara ketat tanpa memikirkan kebaikan sesama, kiranya perlu dipikirkan ulang
Dan itulah maksud Yesus, mengapa ia bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus bertanya supaya membuka wawasan mengenai maksud menjadi seorang religius. Tuhan memberkati.